Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah pemrograman web. Kali ini kita akan coba belajar bagaimana cara memahami framework yang akan digunakan di mata kuliah ini, yaitu framework Cogniter. Nah, kebetulan di sini sudah ada modul dasar dari Cogniter itu sendiri. Dan ada beberapa bab yang nanti akan kita bahas melalui video ini. Jadi selain ada modul yang nanti dipraktekkan, juga nanti ada video berupa step by step-nya ya. Nah, ini daftar isinya nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk di video kali ini, kita akan masuk ke bagian 1, 2, dan 3. Nah, di bagian 1, 2, 3 ini akan kita jelaskan bagaimana konsep dari CI itu sendiri, kemudian bagaimana cara installnya, dan terakhir bagaimana cara konfigurasinya. Nah, bagian pertama yaitu kita akan coba mengenal, ini nanti silakan dibaca saja, ini juga, kemudian nanti akan saya coba bahas yang poinnya saja, misalkan di sini definisi framework. Nah, kalau misalkan kita secara sederhana, framework itu sebetulnya bisa diartikan sebagai sebuah kumpulan dari fungsi-fungsi, prosedur, atau kelas-kelas yang tentunya itu sudah siap digunakan. Sehingga nanti ini akan mempermudah si programmer mempercepat sebuah pekerjaannya atau aplikasinya ya. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan framework itu sendiri. Yang pertama, misalkan mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi web. Kemudian, yang kedua, ini relatif lebih mudah karena di sini kita memiliki pola tersendiri, yaitu MVC tadi ya. Nah, umumnya framework ini sebetulnya menyediakan fasilitas yang siap kita pakai sehingga kita tidak perlu membuatnya dari awal. Contohnya misalkan validasi, pagination, dan session, dan lain-lain. Tentunya ini karena open source, jadi lebih bebas dalam pengembangan. Nah, contoh lain dari framework PHP sendiri yaitu ada Cogniter, Laravel, YI, Gen Framework, dan Cake PHP. Ini tentunya bisa kita gunakan ya selain dari CI itu sendiri. Nah, selanjutnya apa sih sebetulnya model view control ini? Model view control ini sebetulnya sebuah konsep yang memang cukup populer ya dalam pengembangan sebuah aplikasi web, yang dimana kita memisahkan antara 3 komponen, yaitu dari sisi model, dari sisi view, dan dari sisi kontrol. Nah, ketiga bagian itu memiliki peran-peran tersendiri. Misalkan seperti model. Nah, model ini berhubungan dengan database. Nah, seperti misalkan pengelolaan ataupun manipulasi. Atau misalkan pengambilan data dari database. Nah, ini akan lebih banyak di sini, di model ini kita akan lebih banyak menggunakan sebuah query database yang disebut SQL. Nah, database tersendiri itu akan lebih banyak dibahas di mata kuliah lain ya. Tentunya ini di model ini sangat penting karena memang ini berhubungan dengan database yang akan kita pakai. Nah, karena di sini menggunakan SQL, tentunya kita harus paham bagaimana cara penggunaan query di dalam database. Misalkan bagaimana cara membuat insert data, kemudian select data, hapus data, kemudian edit data, dan lain sebagainya. Nah, kalau istilah dari database sebetulnya ada 3 untuk SQL. Yang pertama itu DCL, artinya Data Control
language, itu bagian hak akses dari mulai grant atau revoke, izinkan atau cabut. Kemudian yang kedua DML, data manipulation language. Nah, di situ kita berbicara bagaimana memanipulasi data dari mulai insert, update, delete, ataupun query lainnya. Kemudian yang terakhir itu DDL, ya, Data Definition Language, yang dimana kita dari mulai membuat database sampai membuat tabel. Nah, ini akan lebih banyak berhubungan dengan query SQL. Nah, sedangkan untuk view-nya, view ini bisa kita tebak ya. Jadi, kalau view ini sebetulnya bagian yang menangani halaman atau tampilan dari interface-nya itu sendiri. Nah, biasanya di view ini itu akan lebih banyak membahas mengenai tampilan dari segi warna, tata letak, ataupun hal yang berhubungan dengan tampilan ya. Nah, di view ini nanti kita akan menggunakan satu buah framework lagi namanya Bootstrap. Tentunya nanti kan kita bikin halamannya akan jadi lebih baik ataupun jadi lebih menarik gitu ya. Nah, yang terakhir adalah controller. Nah, controller ini sebetulnya bisa dikatakan sebuah penghubung atau bisa dikatakan sebuah kumpulan, misalkan dari mulai aksi ataupun instruksi yang memang digunakan untuk menghubungkan model dan view. Jadi sebetulnya model dan view ini memang tidak dapat berhubungan secara langsung tanpa adanya controller. Jadi controller ini menghubungkan antara model dan view. Nah, instruksinya semua ada di control. Jadi control ini sebetulnya sebuah penghubung ya. Nah, itu sekilas tentang teori dari framework ataupun MVC. Nah, di bawah ini, di sini adalah cara kerjanya. Cara kerjanya yaitu bisa kita lihat di sini ada gambar, ada browser, ada controller, model dan view ya. Nah, cara kerjanya adalah pertama bisa kita lihat di bagian browser ini. Nah, di bagian browser ini itu browser yang sering kita pakai, contohnya misalkan Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, kemudian Opera, dan lain sebagainya. Nah, ini posisinya kita ada di browser atau di halaman aplikasinya gitu ya. Nah, di browser ini misalkan ada sebuah aksi di mana kita harus memanggil sebuah perintah yang ada di kontrol, misalkan perintah untuk menampilkan data misalkan ya. Nah, misalkan kita buka aplikasinya di browser, kemudian kita klik lihat data misalkan ya. Nah, maka otomatis browser ini akan melakukan sebuah request ke controller. Nah, requestan ini direspon oleh controller. Dia akan menerima hasil dari requestan yang ada di browser tadi dan akan memproses apa yang di-requestnya. Nah, jika memang requestnya itu berhubungan dengan database, contohnya kan tadi requestnya kan lihat data ya, berarti kan namanya lihat data kan berarti berhubungan dengan database. Jadi kita akan melihat sebuah data. Nah, untuk melihat sebuah data, maka setelah ini respon ini di-request oleh si kontrol, maka kontrol ini akan memanggil model dalam sebuah query yang tadi saya bilang. Query ini akan diambil oleh kontrol. Ini ada kalau istilahnya ini ada perintah buat nampilin data nih. Ini ada nih datanya. Nah, dia akan dibalikin lagi ke kontrol, kemudian dari kontrol itu akan dilarikan ke view. Nah, sehingga nanti datanya akan muncul dalam bentuk HTML di browser. Nah, jadi pertama dia request dulu,
control akan menerima request-nya itu. Nah, kalau misalkan memang berhubungan dengan database, dia akan manggil ke model melalui query. Nah, setelah data model ini dipanggil, ada nih, dia balik lagi ke control, kemudian nanti control akan memerintahkan view untuk menampilkan requestan tadi ya. Kalau requestan tadi kan lihat data, berarti nanti dia akan menampilkan lihat data gitu. Nah, kalau misalkan request-nya itu tidak berhubungan dengan database, maka dari control itu langsung ke view gitu ya. Jadi misalkan request-nya lihat profil admin misalkan, atau misalkan lihat halaman beranda. Nah, misalkan kalau misalkan untuk melihat saja, ini cukup dari control langsung ke view. Karena memang untuk menampilkan itu tidak perlu ada pemanggilan database atau query yang ada di model. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari kontrol dulu, kemudian dari kontrol ini bisa memanggil model atau view, sehingga nanti request-nya itu akan muncul di browser. Nah, model dan view ini tidak bisa berhubungan secara langsung tanpa adanya perintah dari sebuah controller. Nah, cara kerja ini sebetulnya harus dipahami oleh mahasiswa, khususnya yang mengambil mata kuliah ini, karena memang fokus dari mata kuliah ini yaitu bagaimana cara memahami sebuah konsep dari pemrograman framework, yaitu konsep model view control. Nah, kalau misalkan sebuah konsep ini sudah bisa dipahami, maka otomatis ke depannya insya Allah tidak akan sulit gitu ya. Nah, ini adalah cara kerjanya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana sih cara nginstal dari framework itu sendiri. Nah, di sini sebetulnya sudah ada step by step-nya ya. Jadi tinggal di-download saja. Caranya yaitu yang pertama kita harus ke websitenya terlebih dahulu. Websitenya itu kita buka dulu. Websitenya itu kodeigniter.com. Nah, ini adalah websitenya. Jadi kita bisa download di websitenya dengan klik menu download. Nah, di sini ada beberapa versi. Ini yang ada versi 2, ada versi 3, dan ada versi 4. Yang dimana yang saya sarankan adalah versi 3 ya. Karena yang 2 ini sebetulnya ini legacy, artinya sudah versi lama. Kemudian ini yang 3 ini sebetulnya versi baru sebelum mereka meriliskan versi 4. Jadi yang untuk mata kuliah ini kita samakan dan kita seragamkan pakai versi yang ketiga. Nah, kita bisa langsung mendownload filenya berupa, nanti hasilnya akan berupa zip. Tinggal klik saja download. Nah, nanti dia akan berbentuk hasilnya akan berbentuk zip. Ya, kita langsung download saja, start download kalau nanti dipraktekkan. Nah, kebetulan saya sudah punya dan sudah mendownload filenya, maka bentuknya nanti akan jadi seperti ini, RAR atau zip. Hasilnya RAR atau zip. Nah, ini versi 3, 1.11 sama dengan pembuatan modul ini, yaitu 3.1.11. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ketika CI itu sudah di-download, maka langkah selanjutnya kita ekstrak filenya. Kita pilih extract here. Nah, ini hasil ekstraknya. Dan bisa kita lihat ini dalamnya. Nah, di sini sebelum kita pindahkan ke htdoc, sebetulnya kita bisa merename ataupun tidak di namanya ini. Biasanya agar mempermudah pemanggilan pada saat nanti di browser, saya biasanya sih di rename, misalkan di rename jadi latihan CI ku, ya. Misalkan contohnya latihan CI ku atau latihan ciku. Nah,
Ini seri name sengaja karena memang untuk mempermudah pemanggilan nanti pada saat di browser. Nah, setelah tadi diekstrak, kemudian saya rename, maka selanjutnya adalah kita copy saja folder latihan siku ini. Kita copy ataupun cut boleh, misalkan saya cut saja. Nah, kemudian setelah kita cut atau copy, kita pindahkan ke dalam folder htdoc. Ya. Nah, biasanya di folder htdoc ini masing-masing sesuai dengan instalan komputernya ya. Kalau saya kebetulan saya nginstalnya XAMPP-nya itu adanya di drive C. Jadi saya akan mengkopikan di drive C. Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang misalnya di drive D ya, maka nanti dikopikan di drive D. Tergantung nanti di mana letak instalan XAMPP-nya ya. Nah, kemudian kita buka folder XAMPP, kemudian kita cari folder yang namanya htdoc. Nah, di dalam folder htdoc ini kita copy dan kita paste, Nah, kita paste hasil dari copy ataupun cut tadi ke dalam folder htdoc ya. Nah, folder htdoc ini adalah folder web server kita karena kita menggunakan XAMPP. Oke, nah ini sudah kita paste di sini. Bisa kita lihat foldernya latihan siku, kemudian nah di dalamnya itu ada folder lagi ya. Ketika kita buka foldernya itu ada 3 folder dan ada beberapa file ya. Nah, ada application, system, dan user guide. Nah, user guide ini sebetulnya sudah bisa ditemukan di situsnya yaitu di documentation. Jadi itu bisa dihapus ataupun tidak juga nggak masalah. Tapi biasanya kalau saya itu dihapus aja. Jadi untuk panduan user guide-nya itu kita bisa lihat langsung di websitenya gitu ya. Biasanya saya hapus karena memang ukurannya cukup lumayan berat. Nah, kemudian ini adalah hasil dari copy paste, hasil dari paste yang tadi kita ekstrak. Nah, agar kita cek hasil dari copy atau instalan kita, maka kita nanti sebetulnya kita bisa langsung menjalankan CI ini di browser ya. Tapi sebelum itu, setelah kita lakukan install, kita coba lakukan konfigurasi terlebih dahulu. Karena sebelum kita menggunakan CI, alangkah baiknya kita melakukan konfigurasi. Nah, untuk mengkonfigurasi CI ini, itu ada di folder application, kemudian ada di folder config. Nah, di sini nanti fokus kita ada di control, model, dan view. Nah, untuk konfigurasinya ada di folder config. Jadi nanti ke depannya kita akan lebih fokus di dalam folder controller, model, dan folder view. Nah, untuk sekarang kita coba buka folder config. Nah, di dalam folder config itu terdapat beberapa file lagi yang ada misalkan autoload, config, constant, database, doctype, dan lain sebagainya. Nah, untuk tahap awal konfigurasi dari CI, kita buka bagian pertama yaitu config.php. Nah, ini silahkan dibuka menggunakan editor yang ada di komputer masing-masing. Kalau saya sebetulnya di sini ada editor Notepad++ yang ada. Jadi saya akan buka menggunakan ini. Nah, di sini isi script yang ada di file config.php ini jangan hiraukan saja semuanya karena lumayan banyak, ada 523 baris. Jadi fokus kita yaitu di bagian baris ke-26 yaitu $config base URL. Nah, di sini kita harus melakukan atau menambahkan yang di tengah-tengah kutip petik ini, silakan ditambahkan yaitu http localhost latihan
CIQ. Nah, HTTP localhost latihan CIQ. Nah, ini adalah letak dari direktori server yang ada di lokal. Karena kita masih menggunakan lokal, jadi kita menggunakannya localhost. Nah, latihan CIQ ini itu adalah nama folder yang kita kopikan di dalam folder htdoc. Jadi nanti folder ini tergantung nanti silahkan masing-masing aja ya, namanya mau apa seperti apa boleh, asalkan nanti pada saat penambahan URL-nya itu harus sama dengan nama foldernya. Nah, kemudian kita save, jangan lupa Ctrl S. Kemudian langkah kedua yaitu kita konfigurasi di bagian masih di folder application, di folder config. Nah, kita yang kedua ada di folder ada di file autoload.php. Kita buka. Nah, ini adalah isi dari script dari file autoload.php. Nah, sama hal dengan yang tadi, ini cukup banyak barisnya, tapi untuk fokus kita pertama kali yaitu ada di baris ke-92, yaitu bagian helper. Nah, di sini juga kita harus memasukkan nilai yang memang akan kita gunakan ya. Misalkan di sini karena tadi saya sudah menggunakan URL, maka helpernya kita tambahkan di sini yaitu URL. Nah, karena di sini kita menggunakan framework seperti yang tadi saya bilang, jadi bahwa ada sebuah kelas atau library atau helper yang memang sudah siap digunakan. Contohnya misalkan di sini ada library, ada database, email, session, dan lain sebagainya. Contohnya misalkan ketika kita menggunakan atau misalkan si aplikasi kita ada sebuah fasilitas untuk login, maka kita perlu memanggil library yaitu namanya session. Nah, ini tinggal kita masukkan aja di sini nilainya. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan database, maka kita masukkan juga di sini library database. Seperti itu. Jadi sudah ada fasilitasnya, tinggal kita isi saja dengan keinginan ya, atau nanti fitur ke depannya. Nah, setelah ini jangan lupa kita save. Udah tadi ya. Ya udah kita save. Nah, setelah ini sebetulnya boleh dikatakan untuk konfigurasi tahap awal itu sudah bisa dikatakan bisa sampai sini gitu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan coba apakah hasil dari download kita tadi, kemudian kita rename, kemudian kita pindahkan sampai kita konfigurasi pada tahap awal. Nah, agar supaya kita cek apakah berhasil atau tidaknya, maka kita akan coba menjalankan framework ini di browser. Nah, cara menjalankannya yaitu silakan jalankan XAMPP-nya. Nah, pilih bagian Apache saja. Yang lain, yang bawahnya ini tidak usah ya. Cukup Apache-nya saja karena kita butuh namanya web server. Nah, setelah ini running, dipastikan ininya sudah warna hijau, maka kita akan coba ke browser lagi yang saya gunakan, yaitu kebetulan pakainya Google Chrome. Kita buka tab baru, kita ketikkan di sini localhost latihan CIQ. Nah, localhost latihan CIQ. Nah, kalau misalkan tampilan seperti ini bisa dikatakan sukses. Nah, jadi bisa dikatakan sukses. Jadi saya ulangi lagi. Jadi ketika kita tadi download, kemudian nanti hasil setelah download itu hasilnya jadi RAR atau zip. Nah, kita ekstrak. Kemudian setelah kita ekstrak, boleh kita rename nama filenya. Kemudian setelah kita nama foldernya, setelah kita rename, kita pindahkan ke dalam folder XAMPP dan htdoc. Nah, di dalam htdoc ini kita pastekan saja. Nah, seperti itu cara installnya. Kemudian cara konfigurasinya, setelah tadi dipaste ke sini, langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi di bagian folder config, yaitu dengan mengkonfigurasi file config.php dan file autoload.php.
Nah, setelah kita konfigurasi, baru kita runningkan di browser apakah sukses atau tidak. Nah, kalau tampilan seperti ini, maka dikatakan sukses. Baiklah, seperti itu kira-kira untuk video pertama kita. Nanti untuk bahasan selanjutnya kita ada di video selanjutnya, yaitu bagian bagaimana sih cara implementasinya. Setelah tadi kita lakukan download, install, dan konfigurasi, nanti kita akan bahas mengenai bagaimana cara implementasinya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.